Assalamualaikum, selamat sore teman-teman semua. Kembali lagi dalam program Ngobrol Ramadan bareng Siblings Rumah Millennials. Berkah dari rumah, inspirasi dari rumah. Oke, kenalin gue Yusuf yang akan menjadi moderator dalam sesi hari ini. Selama kurang lebih 1 jam ke depan akan nemenin teman-teman sekalian ngabuburit sambil social distancing tentunya di rumah dan akan ngebahas satu topik yang mungkin orang-orang udah pasti dreaming about this one ya. Anyway, hari ini udah hari ke-21 puasa dan semoga kita sehat terus dan lancar sampai hari kemenangan Lebaran nanti. Oke, topik hari ini nggak terlalu berat sebenarnya karena kita akan ngobrol santai, ngebahas traveling. Yes, kita akan ngebahas traveling tapi dari banyak angle. Mulai dari experience, kemudian new destinations atau mungkin destination buat teman-teman inspirasi nanti after COVID akan kemana. Kemudian ada travel writing, content creating, dan lain-lain. Pokoknya kita akan rangkum sedemikian rupa biar teman-teman siblings bisa mendapatkan manfaat dari sesi kita hari ini. Oh iya, boleh dong teman-teman absen dulu di kolom chat namanya dan asalnya dari mana. Nanti aku sebutin satu-satu. Alright, sebelum gue kenalin dua speakers yang udah kece-kece, mungkin ada yang curious sama rumah millennials. Rumah millennials itu apa gitu ya. Well, jadi Rumah Millennials adalah suatu platform untuk teman-teman sekalian yang masih berjiwa muda nih. Yang masih berjiwa muda, generasi Y dan generasi Z sih sebenarnya. Cuman generasi X yang akhir-akhir tuh masih boleh lah, let's say. Nah, dengan basis kompetensi berbagai bidang. Jadi diharapkan teman-teman yang ada di RM ini bisa berdaya, berkarya, dan bermakna sesuai tagline RM untuk Indonesia. Nah, saat ini RM sudah punya lebih dari 50 bidang kalau gue nggak salah. Dan mereka contohnya ada kayak bidang lingkungan, bidang hak asasi manusia, bidang pariwisata, toleransi, kebudayaan, dan lain-lain. Dan anyway, gue sendiri di RM sebagai wakil ketua bidang lingkungan. Tapi hari ini akan ngomongin traveling, dan tetap aja akan gue sangkut pautkan dengan lingkungan. Alright, nggak perlu terlalu banyak mukadimah lagi hari ini. Udah terlalu banyak ngobrol, gue pembukaan, jadi langsung aja. Dua speakers kita hari ini. Halo Kak Rudi dan Sabrina. Halo. Hai, how are you? Halo. Baik-baik. Kalian Oke, kabarnya gimana? Lo kabarnya gimana? gue Ucup. baik, alhamdulillah. Udah lebih dari ini, udah hampir bulan ketiga sih gue social distancing. Udah work from home juga dari bulan tengah Maret. Background-nya lucu ya, Bin, itu di mana, Bin? Iceland bukan sih? Oh iya, jadi sebenarnya background ini ada sih kalau nggak dimatiin, itu ya dinding doang. Cuma kayaknya supaya lebih lucu dikit, ya udah kasih aja background. Iya, ceritanya tuh di Iceland. Jadi Menghayal-hayal ya aja. kayaknya. Oke, Kak Rudi apa kabar? Baik. Masih ini ya, sekitar 2 bulanan terakhir udah WFH juga. Cuma aku kan di rumah sakit, jadi ya seminggu 3 kali aja sih paling. Oke, so sebelum gue lanjutin, jadi gue kenalkan dulu Rudi dan Sabrina. Jadi, Rudi Kurniawan adalah penulis buku The Travel Crates, yang juga seorang dokter muda spesialis penyakit dalam, dan merupakan founder dari komunitas anak muda peduli pencegahan diabetes, komunitas Sobat Diabetes. Betul ya, Kak ya? Iya, betul. Oke, dan Sabrina Anggraini, Bina, bisa dipanggil Bina, pernah bekerja di salah satu perusahaan travel berbasis teknologi terbesar di Indonesia, Traveloka, adalah Putri Indonesia Riau tahun 2019 ya, Bina? Yes, Betul. dan juga mantan host program Jejak Petualang di salah satu televisi swasta nasional. Iya, betul. Oke, so hari ini kita akan bahas tentang traveling with purpose. Jadi kan tiap orang tuh melakukan perjalanan nih, mulai dari bisnis trip, kerja, liburan, ibadah, apalagi merantau, dan lain-lain. Jadi kesamaan dari semua perjalanan itu punya tujuan gitu. Nah, that's why hari ini kita akan bahas tentang traveling with purpose. Gue langsung nih, general question dulu ya ke kalian. Menurut kalian, what do you think about traveling with purpose ini? Siapa dulu nih? Dulu deh, Kak Rudi dulu deh. Jadi menurut aku ya, kalau traveling itu nggak cuma sekedar lihat pemandangan atau melihat hal-hal baru, tapi bisa merasakan pengalaman juga. Jadi bagaimana kita berinteraksi dengan budaya setempat, kemudian interaksi dengan orang lokal, yang membuat kita akan lebih kaya pengalaman dan membuat kita lebih open-minded sih menurut aku. Jadi melihat hal baru, melihat sesuatu yang berbeda dari yang kita rasakan. Misalnya dari kita nih di tempat kita, misalkan di masing-masing kota, punya kebiasaan seperti ini. Di tempat luar kok seperti itu, apakah sesuatu itu sesuatu yang salah atau enggak?
ya tentu kita nggak bisa generalisasi. Intinya kita memberikan suatu tujuan baru lah dari traveling itu. Gitu sih kalau menurut aku. Kalau menurut lo gimana, Bin? Kalau menurut gue sih, traveling with purpose itu kayak ada 2 pilar sih. Maksudnya bisa dari angle selfish untuk kita, atau angle selfless. Selfish ini misalnya traveling itu semacam kayak ngasih gue channel untuk mendapatkan ide-ide baru, karena di situ gue ketemu orang-orang baru, terus habis itu bisa mengeksplor destinasi yang mungkin membantu gue keluar zona nyaman gue, misalnya ketika gue naik gunung atau ketika gue melakukan kegiatan-kegiatan ekstrim seperti itu. Tapi kalau definisi selfless-nya ini mungkin lebih kepada kita empathize kali ya kepada hal-hal yang di luar kita sehari-hari gitu. Jadi kayak misalnya to help a cause, terus misalnya untuk mempelajari gimana cara orang-orang di a certain place itu beraktivitas yang mungkin cara-cara mereka tuh berbeda dengan kita, jadi kita menimbulkan rasa empati. Jadi mungkin secara singkat bagi gue traveling tuh kayak inspirasi dan sebuah cara buat tackle kreativitas dalam diri gue gitu sih. Benar-benar sih. Jadi kayak sebenarnya traveling itu nggak cuma hahaha vacation yang fun gitu, tapi sekarang asosiasi dengan sesuatu yang lebih ngasih manfaat buat diri kita gitu, kayak semacam self improvement dan lain sebagainya. Well, menurut kalian nih, traveling tuh penting nggak sih? Karudi dulu seperti biasa. Menurut gue sih penting banget ya, apalagi sekarang kalau dengan berkembangnya dunia digital maupun network yang makin luas. Dengan traveling ini membuka mata kita dan membuat kita lebih lebih network ke orang-orang. Artinya ketika traveling kan nggak cuma datang ke tempat destinasi khusus terus kemudian cuma sekedar foto-foto atau lihat-lihat, tapi di situ kita bisa melihat, tadi kembali lagi melihat hal baru, memberikan pengalaman kita untuk memberikan pembelajaran baru. Jadi menurut gue traveling ini juga bagian dari kuliah informal sih. Jadi ketika kita pergi, kita mendapat hal baru dan akan kita bisa share ke orang. Jadi nggak cuma buat kita, tapi buat orang-orang sekitar kita. Jadi kan biasa kalau kita pergi, misalnya katakanlah keluar kota atau keluar negeri, seringkali ditanya, gimana pengalaman di sana? Nah dari situ kita bisa share, dan orang yang mendengar kita bisa ikut terinspirasi atau bahkan memberikan suatu hal baru yang mungkin bisa bermanfaat atau insight-insight baru. Kayak gitu. Menarik sih. Kalau menurut lo gimana, Bin? Is it important to travel? Menurut gue sih pentingnya dengan kita aktualisasi diri. Nah, sebenarnya traveling salah satu caranya aja gitu, selain kita untuk melepas penat, tapi juga ini menurut gue kayak salah satu cara aktualisasi diri. Misalnya nih, konkretnya apa sih? Misalnya, ketika gue bekerja, profesi gue kali ini kan product design, jadi sebenarnya selain tadi yang udah Ucup ceritain, sekarang gue juga lagi bangun sebuah user experience firm namanya Natun Lab nih. Nah, itu kan di bidang product design. Nah, ada keterkaitannya juga sama travel, walaupun sebenarnya nggak obvious ya. Tapi mungkin justru ketika gue traveling, disitulah gue bisa mengobservasi hal-hal yang bisa jadi inspirasi gue. Pertama dengan misalnya gue ketemu orang dan gue bisa menciptakan empati terhadap, pola pikir orang di sini tuh seperti ini ya, behavior-nya seperti ini ya. Atau misalnya lebih konkret lagi kalau di bidang gue, ketika gue ke tempat baru, misalnya Jepang gitu, gue ngelihat cara mereka ngedesain toiletnya, atau misalnya ketika di London, gimana mereka ngedesain underground subway mereka dengan rapi, ada sistem desain yang kayak gitu, itu terinspirasi gitu. Mungkin Karudi juga sebagai profesi dokter juga bisa dapat banyak inspirasi kan dari traveling gitu. Jadi I think that's one of the importance. Selain tentunya traveling memang buat melepas penat, terus mungkin teman-teman yang punya bidang di bisnis atau apa, bisa juga lewat traveling itu juga kita gaining inspirations gitu dari orang-orang yang kita temui atau dari tempat-tempat yang kita datengin. Jadi tapi kadang random ways to get inspired gitu dari traveling. Jadi menurut gue itu sih salah satu cara untuk aktualisasi diri, selain of course untuk refreshing juga. Alright.
So, ini di kolom chat udah lumayan banyak nih yang nge-share asal dari mana gitu ya. Gue bacain sedikit. Ini dari Yola dari Bali. Jadi ini kayak banyak dari seluruh Indonesia gitu, guys. Anyway. Oh iya, banyak. Ada Ada Cibubur. Faruk dari Kendal, Wah, halo. dekat. Ada dari Semarang, Ada Magetan. Nana juga dari Semarang, Mia dari Magetan, Dita dari Cibubur, halo. Dan juga ada Nina dari Sumedang. Gue lupa lagi mau pakai bahasa Sunda tapi gue lupa. Alright, lanjut aja. Gimana ini sebagai Iya. anak Sunda, kenapa lupa tiba-tiba? Gue lupa. Oke, gue lanjut ya. Tadi kan lo sempat ngomong tentang beberapa destinasi nih. Nah, kan sekarang kita dipaksa untuk social distancing, nggak bisa kemana. Which is beberapa orang juga sebenarnya udah punya rencana perjalanan mau ke sana kemari gitu ya. Cuman kan harus tertunda demi kebaikan bersama gitu. Nah, dari kalian ada nggak beberapa rekomendasi tempat atau destinasi or whatever it is yang teman-teman harus datengin gitu? Let's say after COVID, kalau punya kesempatan, harus kemana sih? Di Indonesia dan di luar negeri. Destinasi-destinasi rekomendasi dari Rudy dan juga Sabrina. Coba Sabrina dulu nih. Ya, boleh Bina dulu. Oke, gantian. Spesifik ya. Sebenarnya kalau gue pribadi belum ada specific destinations. Cuma kalau gue pikir-pikir lagi, mungkin setelah social distancing ini kita nggak langsung balik lagi traveling kali ya, karena masih ada rasa ketakutan kayak Betul. ada lifestyle yang agak berubah. Misalnya kita lebih cautious, lebih hygiene, safety, terus kita juga memperhatikan kalau kita ke tempat rame nih. Jadi kalau misalnya gue bisa share pendapat nih buat teman-teman, dan gue pribadi pengen banget kalau di dalam negeri, gue tuh sebenarnya pengen banget kayak naik gunung, kembali naik gunung. Tapi mungkin gunung yang sepi. Karena balik lagi sebenarnya prinsipnya kan pasti setelah ini insya Allah berakhir suatu hari nanti, itu kita akan lebih menghindari kerumunan. Nah, gue pribadi pengen banget ke gunung. Kenapa? Mungkin yang ada di bucket list gue, specifically Gunung Argopuro, yang itu panjang banget katanya. Sama misalnya itu di Jawa Timur sih kalau nggak salah ya? Iya, di Jawa Timur. Lo pernah nggak, Cuk? Kayak itu dekat rumah nenek gue, tapi gue belum pernah ke situ. Oh iya. Jadi kayak gitu sih. Jadi lebih ke tempat-tempat alam yang lebih secluded. Lebih sunyi gitu ya. Dan gue pribadi karena kangen banget ke hutan. dulu kebiasaannya, apalagi pas di jejak petualang ya, kegiatannya biasanya ke hutan, jadi gue kangen banget suasana itu, entah kenapa. Dan mungkin ya itu ada ke gunung, Gunung Kerinci juga salah satu bucket list. Terus juga kalau di selain gunung, gue pribadi pengen banget ke pulau-pulau di Indonesia ya, maksudnya yang misalnya ke Alor, Nusa Tenggara Timur. Terakhir gue kesana sih masih terhitung sepi ya daerahnya, cuma sekarang mungkin lebih tambah lagi. Tapi nah di situ gue sih pengennya dan juga mungkin teman-teman bisa ambil ide gitu ke tempat-tempat yang memang bisa secluded di Indonesia. Contoh-contohnya tempat-tempat itu, dan juga gunung-gunung yang lebih less crowded, mungkin seperti kalau Gunung Prau mungkin kan lebih terkenal. Terus tadi kalau keluar negeri ya, Cup. Nah, kalau ini luar negeri, tentunya sebenarnya ini juga tergantung budget yang kita harus kumpulin juga sih, karena menurut gue lumayan. Tetap di Iceland. Kenapa? Karena alamnya itu. Pertama karena alamnya. Kedua itu karena di sana kan populasinya sedikit banget ya. Jadi balik lagi ke prinsip lebih terasa safe karena lebih berjauhan satu sama lain. Jadi di sana itu waktu mungkin share sedikit sambil cerita-cerita pengalaman kali ya biar seru. Jadi waktu itu ketika tahun 2018 kalau nggak salah sempat berkesempatan nabung ke sana, dan kita berangkat karena tiketnya murah gitu. Jadi dan kita di sana itu backpacker banget, di mana kita itu kita road trip keliling pulau sambil buka tenda di sana. Dan di situ setiap malamnya di camping ground situ gue ngeliat, wah ini bener-bener sepi banget. Dan kalau ibaratnya kita baru terekspos dengan konsep social distancing, gue jadi inget nih ketika gue ngeliat foto gue ya di rumah pas di Iceland gitu, itu udah definisi social distancing since that time gitu. Kayak ada rumah yang benar-benar secluded, terus jalan tolnya juga luas banget, sepi. Jadi mungkin itu salah satu recommendation sih. Mudah-mudahan bisa jadi salah satu inspirasi dan cara buat berpetualang. Dan again mudah-mudahan bisa nemu live tiket murah, karena waktu itu gue juga berangkat ke sana karena tiket murah itu.
Ya, tiket promo sih emang kuncinya ya buat kita bisa kemana-mana. Oke, Bin, gue dapat poin lo. Jadi tempat-tempat yang secluded di Indonesia kayak gunung-gunung yang sunyi dan mungkin Iceland ya. Jadi anyway, kemarin gue sempat iseng kayak agak gabut gitu beberapa hari setelah kita WFH gitu ya. Terus kayak bingung nggak tahu mau ngapain karena biasanya keluar gitu. Jadi gue iseng bikin semacam kuis Battle of the Countries gitu. Dan jadi kayak gue nyiapin 32 negara yang kira-kira orang-orang akan gue battlein nih, let's say gitu ya. Kemudian at the end yang menang adalah Iceland dan Switzerland di final tuh gitu. Jadi 32 negara yang menang tuh Iceland sama Switzerland. Jadi emang Iceland tuh pesonanya emang luar biasa sih. Jadi it's very recommended. Gue belum pernah ke situ, jadi pengen juga sih ke Iceland someday gitu ya. Dan tadi lo juga sempat mention jejak petualang, jadi nanti akan gue kulik sedikit boleh ya tentang pengalaman lo di Boleh. jejak petualang ke beberapa destinasi sih, kayak lebih ke daerah-daerah yang mungkin orang-orang nggak akan pernah kepikiran buat ke situ. Oke, kalau Kak Rudi gimana Kak? Menurut lo? Kalau Sabrina tadi Iceland ya, makanya background-nya Iceland kali. Yes, background-nya Iceland. Ya, kalau Sabrina baik ke arah gunung, aku sih lebih suka ke arah pantai ya. Tapi memang pantai-pantai Indonesia sih keren banget sih, terutama Indonesia Timur, mulai dari Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat. Menurut aku sih nggak ada yang ngalahin mau di luar negeri manapun. Sejauh ini paling bagus Indonesia Timur. Nah, yang pengen banget sebenarnya udah ada rencana waktu itu ke Sumba. Waktu itu rencananya bulan April awal, tapi akhirnya gagal juga kan karena memang lagi PSBB, terus memang situasi nggak kondusif. Kenapa suka ke sana? Satu, pantainya keren banget. Kedua, masih kita bilangnya apa ya, Virgin Island kali ya, nggak terlalu banyak turis. Terus jalan-jalan juga masih budaya banget, belum terlalu banyak toko-toko, dan istilahnya belum terlalu rame lah. Di situ pengen berbaur juga sih sama penduduk lokal, terus mengunjungin yang jelas pantai-pantainya, terus ada beberapa juga air terjun, aku lupa namanya apa, dan rencananya road trip waktu itu sekitar seminggu pengennya sama teman-teman. Mulai dari dari baratnya sampai ke arah timur. Itu. Tapi kalau yang pengen diulang berkali-kali balik sih, mungkin setelah PSBB selesai ini kan kita nggak tahu ya aman atau enggaknya. Apalagi mungkin the new normal akan muncul nih habis selesai pandemi ini ya, ketika orang mulai parno akan cuci tangan terus atau mungkin selalu pakai masker. Kalau pengen diulang-ulang lagi sih, salah satu destinasi adalah Bali sih. Menurut gue cukup lengkap ya dari segi pantai, terus tempat hiburan, makanan, orang-orang budaya yang juga ya. Budayanya dapat juga dan bisa santai lah. Ibaratnya kalau pengen seharian nggak ngapa-ngapain, nongkrong di hotel atau di pantai itu kayaknya cukup puas sih ya, sampai jemur sampai gosong kali. Gitu sih. Jadi kalau itu di dalam negeri, kalau untuk luar apa ya, sebenarnya yang pengen diulang tuh kalau aku adalah Italia ya. Italia. Kenapa Italia? Satu, kota-kotanya itu cukup unik. Artinya tiap kota punya makanan khas masing-masing. Misalkan kayak Bologna itu ada spaghetti bolognese, terus di Napoli ada pizza khusus di sana. Jadi tiap-tiap kota tuh punya ciri khas masing-masing. Beda kalau kayak negara-negara lain di Eropa, mungkin tiap kota agak mirip-mirip. Nah, selain itu cukup lengkap juga nih dari wisata sejarahnya, wisata budaya, dan pantai-pantainya terutama yang pesisir timur itu menurut aku cukup keren sih. Waktu itu sempat yang sebelah barat, belum sempat kesampaian sebelah timur. Kenapa keren? Satu, pantainya bersih. Meskipun ya nggak sebiru yang di Indonesia Timur, tapi mereka konturnya lumayan bagus ketika ada pantai, terus di situ ada rumah-rumah yang bersusun dengan warna yang cantik lah, warna-warni. Nah, Italia itu kerennya adalah transportasinya juga gampang. Jadi bagi aku yang suka backpack dan nggak mau terlalu ribet ikut tour, memang pergi jarang pakai tour, Italia salah satu destinasi yang oke nih. Begitu datang, bingung mau ngapain, searching aja, terus tinggal cocokin tuh jadwal kereta dan lain-lain, besok udah nggak perlu booking, semua serba gampang. Makanan juga oke, dan orang-orangnya, apa ya, ramah lah sama turis, pasti oke banget sih menurut aku. Tapi salah satu destinasi selain Italia sebenarnya kemarin udah booking ke trip ke Holy Land, sebenarnya ke daerah Jordania, ya Israel, Palestina sama Mesir. Cuma ya lagi-lagi kayaknya belum diizinkan dalam waktu dekat ya, mungkin tahun depan kali. Oke, semoga segera. Oke, jadi kalau dari lo
kalau gue bisa sum up, ada Sumba, Bali, kemudian Italia, dan negara-negara Holy Land ya. Israel, Egypt, Jordan, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, kalau yang punya pertanyaan boleh langsung di chat aja, ditulis aja di kolom chat, nanti akan ada sesi khusus untuk question and answer. Gue lanjut lagi, nah kalau travel kan sebetulnya yang mengilhami kita untuk travel tuh kadang bisa dari banyak sumber gitu ya, bisa dari internet, bisa dari macam-macam, termasuk salah satunya adalah buku. Nah kalau dari teman-teman nih, dari kalian nih, Bina sama Kak Rudi, lo ada nggak beberapa rekomendasi buku travel yang kalian baca dan akhirnya mengilhami kalian untuk melakukan sebuah perjalanan yang lebih bermakna gitu? Kalau gue mau share, gue duluan share. Jadi gue pernah baca buku The Geography of Bliss, mungkin kalian pernah baca juga. Jadi ini adalah seorang jurnalis, ini kayak gini, dari Eric Weiner. Jadi dia seorang jurnalis yang berkelana mencari definisi tentang bahagia di setiap tempat. Jadi kalau gue nggak salah, Islandia itu orang-orang, definisi bahagia orang Iceland itu adalah sinar matahari, karena mereka beneran nggak dapat sinar matahari gitu sepanjang hari gitu. Susah banget. Kemudian kalau di Belanda itu toleransi kalau gue nggak salah. Dan satu lagi inilah berbagai negara dia kulik dalam satu buku ini. Kemudian kalau yang lokal, gue tuh punya satu buku namanya Titik Nol judulnya. Dan ini adalah buku karangannya Agustinus Wibowo. Jadi dari buku ini tuh setelah gue baca, akhirnya membuka cakrawala pikiran gue tentang traveling sesungguhnya. Jadi kayak ada kayak gue akhirnya mau menempuh jalan darat yang puluhan jam gitu ya, naik bus, naik kereta segala macam tuh gara-gara gue baca bukunya Agustinus Wibowo yang judulnya Titik Nol. Nah kalau dari kalian sendiri nih, Bina sama Kak Rudi, ada nggak rekomendasi buku traveling buat teman-teman baca nih sambil social distancing gitu ya? Atau mungkin untuk ngedapetin inspirasi mau kemana? Apa aja kira-kira? Bebas nih, Bina dulu dah, Bina. Oke. Jadi kalau cerita yang menginspirasi gue sih di sini ada banyak ya. Gue mungkin lebih banyak di bidang film atau blog-blog yang terpisah satu persatu. Misalnya The Bucket List Family gitu. Itu salah satu blog yang menginspirasi gue bahwa ketika berkeluarga dan mereka punya anak dan juga mereka udah ramai, pokoknya mereka masih bisa pergi traveling dengan cara-cara mereka masing-masing. Nah itu adalah salah satu yang unik. Tapi ada lagi nih buku yang menurut gue ini lebih ke memberi gue inspirasi dan bikin gue kayak semangat bahwa sebenarnya dunia ini tuh luas banget. Jadi ceritanya tuh waktu itu gue datang ke Big Bad Wolf Sale gitu dan gue menemukan buku ini. Mungkin gue lagi kalau ambil bukunya tuh agak jauh di rak, jadi mungkin gue liatin dari HP. Jadi namanya adalah series 501. Jadi 501 ini gue punya koleksi yang misalnya ini nih, 501 Must Be There Events. Nah, gue pribadi sih tertarik banget sama yang namanya acara-acara budaya. Dan ketika gue baca si 501 Must Be There Events ini nih, itu agak-agak hilangnya kalau gue kasih lihat. Nah, di situ gue dapet inspirasi bahwa wah, acara-acara ada perayaan di dunia ini banyak banget ya, parah. Dan itu tuh nggak easily gue dapatkan di Instagram, itu nggak easily gue dapatkan di blog. Jadi kadang memang di buku itu bisa dapet beberapa ideas yang jarang kita temukan di internet. Walaupun sekarang di internet udah gampang banget kan. Selain itu, di series 501 ini juga ada mengenai 501 road trips to take. Nah, itu juga yang inspirasi gue untuk lihat, oh ternyata ketika pertama kali gue road trip kan ketika gue ke Iceland itu, dan gue merasa wow, road trip ini benar-benar sesuatu yang membuka horizons gue. Terus kalau pengen melakukannya dalam bentuk backpacking itu juga bisa. Nah ini juga dikasih tahu misalnya ada road trip dari Rusia sampai misalnya Asia, jalurnya seperti apa. Terus ada juga ketika di Kazakhstan dan daerah-daerah sekitar sana, road trip seperti apa. Dan dari situ, oke, walaupun itu jauh banget ya menurut gue. Dan dia ngebagi memang per teritorial, ada Eropa, ada Asia, ada Amerika. Tapi apa yang gue lakukan dari situ, I kind of like turn my dreams into plan, mencoba turn my dreams into plan dengan beberapa yang gue lihat menarik banget dan juga mungkin lebih sedikit visible ya, maksudnya nggak jauh banget, nggak budgetnya mahal banget, gue coba ambil, terus gue coba riset, ini gimana, dan mungkin ya mudah-mudahan aja dalam waktu beberapa tahun bisa
ada jalan lah untuk ke sana. Jadi itu sih series buku itu ngasih gue semacam inspirasi bahwa especially if you're down, kayak okay, the world is still very big dan ini tuh unik banget yang dikasih tahu. Ada juga tentang most beautiful island, terus juga unique sites, kayak gitu-gitu sih kalau inspirasi dari buku. Pokoknya unique experience yang bisa lo dapetin ya. Mm. Oke, kalau Kak Rudi gimana, Kak? Aku sih mungkin lebih ke simple ya, karena memang dulu suka baca majalah traveling, kemudian nonton kayak Nat Geo gitu, jadi buku-buku dengan gambar yang menarik, apalagi ada ceritanya, terutama cerita budaya atau sesuatu yang kita dapatkan, menurut aku sih lumayan memberikan inspirasi. Kayak contoh, aku punya beberapa kayak seri Nat Geo, di sini lumayan banyak sih isinya, mulai dari tempat daerah yang dikunjungin beserta tematik di masing-masing negaranya. Jadi salah satu contohnya misalkan di Cina ini dia bagi lagi berdasarkan destinasi terkait jalur sutra gitu misalkan. Kan jalur sutra mungkin seperti kita tahu lumayan ngehits ya zaman dulu, gimana caranya sistem perdagang itu bisa menyalurkan sutra-sutra itu sampai ke tempat yang diinginkan. Di situ dibahas juga tuh bagaimana sejarahnya, kemudian titik apa yang harus dicapai. Dari situ mulai tanda-tandain juga kadang di map, oh ini lumayan menarik ya, jadi membuat inspirasi baru sih selain itu. Nah, kalau buku-buku yang lain, nggak terlalu banyak sih, kan kembali lagi saya lumayan suka baca majalah yang lebih praktikal dan biasanya dipecah-pecah tuh berdasarkan tipe-tipenya, misalkan 10 destinasi terbaik pantai misalkan di daerah mana. Mungkin seperti Sabrina tadi juga ada buku 501 destinasi terkait event atau terkait must visit before die, kayak gitu juga lumayan suka baca, yang lumayan ringan dan memberikan inspirasi kita. Tapi kalau inspirasi sendiri dari buku ya, misalkan buku lokal, saya lumayan suka caranya Trinity Traveler, mungkin teman-teman tahu juga ya, yang terkenal Mandalika Traveler itu mulai dari seri awal sampai sekarang ini. Menurut aku dia bercerita cukup lugas, memberikan gambaran baru di suatu tempat perjalanan yang nggak biasa. Jadi kalau kita misalkan biasa ke suatu tempat dan mungkin tujuannya yang terlalu turistik, dia bisa memberikan motivasi atau gambaran baru buat teman-teman yang jalan juga, bahwa ini loh ada tempat lain yang berbeda, ini loh ada pengalaman-pengalaman yang menjadi bumbu-bumbu menarik di setiap perjalanan. Karena seringkali kalau kita jalan-jalan kemana atau diberikan inspirasi, bisa jadi nggak sesuai yang kita harapkan, jadi misalkan berubah destinasinya atau apa, tapi di situ kita bisa mendapat pelajaran bahwa perubahan destinasi atau fleksibilitas selama kita traveling itu adalah salah satu bagian dari traveling sendiri yang memberikan insight baru buat kita juga. Oke, ini masih ngomongin tentang buku nih. Lo kan salah satu yang kemarin sempat dirilis adalah buku traveling lo yang berjudul The Travel Craze ya. Mungkin lo bisa jelasin sedikit nggak apa yang mau lo sampaikan dengan buku itu? Mungkin ada kebetulan gue bawa juga bukunya. Ini buat teman-teman yang belum pernah lihat. Ini buku yang gue juga punya. Ini buku udah lama sih sebenarnya, tahun 2015. Waktu itu kenapa sampai bikin buku? Awalnya ingin bikin blog sebenarnya. Waktu itu tahun 2015, gue lagi penempatan di Kalimantan Timur, di Kutai waktu itu, setelah selesai lulus dokter. Nah, di situ kan cukup banyak waktu, mulai dari selain praktek, juga lumayan kosong nih, beda kalau kayak di Jakarta gitu kan, kadang-kadang macet di jalan, atau punya kesibukan sendiri, di sana cukup memiliki me time lah, waktu sendiri. Nah, dari situ mulailah nulis. Gitu ya? Iya, nulis. Tapi apa yang aku tulis tuh nggak mau yang model kayak laporan perjalanan. Jadi kalau laporan perjalanan orang gampang aja tuh Google atau bisa cari internet lah. Tapi ingin memberikan insight baru sebenarnya dari perjalanan traveling itu, apa sih yang kita dapetin. Dan menurut aku sendiri, buku yang aku bikin itu menceritakan banyak saat kuliah. Jadi kenapa mahasiswa itu awal-awal kesulitan tuh untuk pergi jalan-jalan. Banyak yang bilang, aduh biayanya mahal, aduh waktunya nggak cukup. Di situ gue ingin memberikan kayak gambaran baru bahwa ini loh, meskipun waktu itu mahasiswa kedokteran dengan jadwal yang cukup padat, ternyata masih bisa pergi. Dan kenapa bisa pergi? Waktu itu banyak ikut conference, kongres yang sekalian extend di sebelum maupun sesudahnya. Jadi itulah kenapa pengen ditulis
tentang buku itu. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat teman-teman. Yes, jadi buku Travel Crash tuh berkisah tentang pengalaman lo sebenarnya Kak ya. Ke beberapa negara dengan berbagai cara. Ada yang, kalau gue sempat baca dan mengingat-ingat sih, kayak lo pernah perpisahan sekolah gitu yang akhirnya memutuskan lo untuk ke Singapura, ya nggak sih? Kemudian Pacific Conference, atau pure jalan-jalan aja gitu. Nah, lo berapa lama Kak proses untuk bikin dari awal sampai akhirnya rilis nih bukunya, dijual gitu, komersil? Total mungkin hampir setahun kali ya, karena yang lama adalah nulisnya. Ingat kalau nulis Yes. kayak gini kan nggak bisa dirapel tuh tiap hari, harus 1-2 cerita. Kadang-kadang juga butuh mood dan insight buat nulis. Nah, ketika udah nulis, udah lengkap judul full, waktu itu juga kepikiran, aduh gimana cara terbitnya ya? Ya udahlah, coba submit ke beberapa penerbit yang memang sesuai requirement mereka. Aku ikut lampirin, dan untuk menunggu jawaban pun agak lama, waktu itu sekitar 3 bulan ya. Setelah 3 bulan ada penerbit yang approve, baru akhirnya diputuskan ada beberapa proses editing sampai akhirnya keluar mungkin 3 bulan lagi. Jadi total tahun lebih kali ya. Jadi kalau teman-teman barangkali ada yang sempat baca, di situ ada beberapa hal-hal yang masih out of date gitu. Misalkan zaman dulu BBM-an, mungkin di situ ada cerita gimana kita masih gunain BBM. Sekarang kan kayak jadul banget ya BBM. Yang namanya juga buku itu meng-capture momen saat itu juga sebenarnya. Iya, setuju. Oke, sekarang gue akan ke Bina nih, Bin. Lo kan bermula dari beauty pageant ya, Bin ya, Putri Indonesia. Lo berlenggak-lenggok di atas stage, kemudian memutuskan untuk menjadi host sebuah program petualangan yang gue bisa bilang cukup ekstrim lah. Maksudnya nggak biasa gitu kan, jejak petualang gitu. Nah, gue ngikutin jejak petualang dari zaman Riani Jangkaru tuh dulu. Iya. Kalau gue lupa, mungkin SMP or SMA gue lupa. Kayak itu udah lama banget kan. Dan sebenarnya yang mau gue tanyakan, kalau motivasi lo apa, Bin? Akhirnya memutuskan untuk gue menerima tawaran menjadi host jejak petualang gitu. Oke, jadi simple. Sebenarnya malah yang di luar comfort zone itu ketika gue ikut beauty pageant sih. Itu justru itu di luar comfort zone ya? Di luar comfort zone gue. Jadi ketika gue kuliah, mungkin sedikit konteks, tadi bisa relate juga sama Kak Rudi, karena awalnya juga dari mahasiswa kere gitu kan, dulu di Jogja kuliahnya, tapi akhirnya dulu maksudnya pas SMA gitu, nggak hobi jalan-jalan, jarang banget gitu, karena di Jakarta juga mau kemana gitu, tapi ketika di Jogja mulai terekspos sama hal-hal yang gimana sih di sana waktu di Jogja, gue tuh bawa motor, terus kesana kemana-mana tuh kan gampang kan, jadi kita kaget sebagai anak Jakarta ke Jogja, wah ini nggak macet pertama, kedua kalau kita ke arah selatan itu udah ke pantai, daerah Gunung Kidul. Kalau udah ke utara itu ke daerah gunung. Terus ketiga teman-temannya tuh fleksibel, enak-enak banget. Kadang ada ternyata gue menemukan aja teman-teman yang sefrekuensi dalam hal kenekatan traveling, misalnya pagi-pagi kita ngejar sunrise di pantai Gunung Kidul walaupun tuh kayak agak deg-degan juga, kayak gitu-gitu sih. Jadi pas awal-awal dulu di kuliah di Jogja, terus habis itu mulai melihat oh bisa juga ya ternyata ke luar negeri gitu, ketika ikut lomba kompetisi pas mahasiswa gitu, waktu itu karena ambil IT di bidang IT kan, dan saat dari kompetisi itu juga misalnya selesai itu coba waktu itu ada pengalaman solo traveling. Nah jadi dari situ mulai kebangun, udah ke find out bahwa gue benar-benar passionate about traveling, tapi traveling kan luas banget ya, teman-teman. Maksudnya ada luxury travel, ada kuliner, ada apa, tapi gue merasa specifically yang gue sangat senangi adalah traveling di bidang alam, dan mungkin hal yang agak nekat dan random kali ya, yang benar-benar ke tempat yang nggak biasa, ke tempat historical. Ke UK pun misalnya gue serandom pas solo traveling ke tempat dulu Oasis, The Band, itu foto album mereka. Jadi kayak gitu sih, dan itu mengapa justru ketika selesai ikut Putri Indonesia, waktu itu memang ikut casting kan di beberapa program travel dan dapet di Jejak Petualang. Jadi itu memang kebetulan pas banget dari karakter programnya sama yang gue memang sukai dan memang gue passionate about gitu. Jadi memang karena itu sih ceritanya. Oke. Jadi gue kemarin sempat playback beberapa video lo di YouTube yang lo keliling gitu ya selama lo menjadi host. Oh iya. Ada yang ke suku Pamona, bener nggak sih suku Pamona? Terus ke Maumere, ke Sumbawa. Bisa di-share nggak, Bin, pengalaman lo yang paling mengesankan selama lo keliling Indonesia gitu dengan cara berpetualang itu?
Iya, waduh, jadi sebenarnya Pesan gue menurut merasa belum banyak banget sih, masih banyak banget yang belum gue dapetin. Terus kedua, setiap destinasi sebenarnya ada aja yang unik ya. Jadi kadang tuh gue kalau disuruh milih, gue tuh bingung banget. Tapi mungkin kalau ketiga, kalau mau ditanya pengalaman yang unik banget menurut gue tuh, mungkin gue bisa pilih satu sih. Itu ketika gue ke Kalimantan Timur, tepatnya ke Sungai Mahakam Ulu. Jadi itu kan salah satu sungai yang terpanjang di sana kan. Dan di situ gue mencoba experience perjalanan yang lumayan lama. Jadi emang perjalanan darat dulu, terus habis itu jalannya justru sempet jeglok-jeglok kita, terus habis itu naik speedboat, longboat, terus kita transit dulu untuk semalam di salah satu kotanya di sana, kota di pinggir Sungai Mahakam Ulu, dan untuk kita datang ke destinasi kita, waktu itu kita memang mau ke Desa Lirung Ubing ya, di salah satu Sungai Mahakam Ulu, jadi sebenarnya ada banyak banget desa, kita mau ke sana karena mau ikut acara festival tahunan. Nah, di situ sih pas menusuri sungainya, terus sempet juga drama drone dari salah satu tim liputan kita ada yang tenggelam di sana di sungai itu pas ngambil. Ya? Iya, jadi kayak wow, kayak kita emang nggak boleh ibaratnya kalau kita di tempat orang kan kita harus mengikuti ini kan. Kalau misalnya kita terlalu merasa ini kita do something freely, ya nggak bisa, kita harus ikut dengan keadaan gitu. Terus yang unik lagi adalah ketika di sana orang-orangnya sih menurut gue adat istiadat itu masih sangat kental dari suku Dayak kan saat itu, dan suku Dayak ini sangat beragam, dan suku Dayak di desa itu banyak banget yang diceritain, mulai dari kebiasaan mereka pas bikin acara festival itu, terus habis itu pakaian mereka itu autentik banget ya, habis itu juga telinga panjang ya, salah satu budaya yang masih sangat sudah langka di suku Dayak kan adalah telinga panjang. Waktu itu bertemu juga bersama nenek, jadi benar-benar ngerasa itu valuable banget, karena nenek pun cerita itu juga di suku Dayak di desanya sendiri itu sudah mulai langka di generasi milenial. Jadi itu gue pikir baru satu ya. Ada juga di sana gue nyari babi tapi di sungai air, jadi random banget. Itu pun baru satu destinasi, bayangin lagi belum lagi destinasi lain. Salah satu waktu itu juga pernah host yang jadi saat itu kan memang ada 2 host ya dalam satu waktu. Ada host yang lain dia ke daerah Papua, pedalaman juga. Jadi itu membuat gue impressed about the diversity of our culture sih, dan untuk ke sana aja tuh susah banget. Jadi gue merasa not a lot of people have the chance to go here. Jadi waktu itu gue merasa sangat bersyukur sih, karena emang jauh banget dan sangat usaha sih untuk nyampe ke sana. Udah gitu kita bisa tinggal bersama warga. Jadi itu sih ketika immerse bersama warga, jadi kayak bisa tahu their day-to-day activity gitu. Udah gitu itu 10 hari nggak ada sinyal. 10 hari, jadi lo beneran nggak ada di, nggak ada di dunia modern gitu ya, 10 hari. Iya, paling ada satelit, sinyal satelit itu kayak berapa mega, mahal banget tapi. Terus kalau SMS juga kadang nggak masuk, itu pun SMS loh, jadi kayak benar-benar wow. Oke, tadi gue sepakat sih kalau lo bilang negara kita nih Indonesia diverse banget. Jadi gue pernah setelah lulus kuliah gue memutuskan untuk traveling ke Sumatera. Jadi dari Jakarta ke Lampung, kemudian gue ke Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, sampai Aceh. Emang beneran ketika kita pindah satu provinsi aja, semua komponennya tuh udah beda. Mulai dari bahasanya, makanannya berbeda, ya nggak sih? Terus, apalagi ya? Budayanya, orang-orangnya, segala sesuatunya tuh berbeda. Jadi kayak sebenarnya ini Indonesia 34 negara, tapi jadi satu, ya nggak sih? Iya, bisa jadi. Literally berbeda sekali gitu loh. Dan Indonesia emang bener-bener kaya sih. Jadi semakin lo jalan, semakin lo keluar, semakin lo merasa cinta menurut gue sih sama Indonesia gitu. Benar. Well, gue akan membuka untuk beberapa pertanyaan. Gue akan bacainnya langsung. Ini udah jam 5 anyway, so we have 30 more minutes. Mau tanya nih, ini dari Wandi Ruswanur. Gimana cara mendapatkan tempat recommended tapi budget relatif murah atau mungkin gratisan di bawah kementerian? Terima kasih. Silakan tuh, kalian kan punya beberapa kesempatan dan pengalaman, mungkin ikut beberapa program yang fully funded juga kan. Nah, mungkin bisa sedikit
Bina dan Karudi, silakan. Kalau Tadi kan ada Bina. Kalau aku sih, kita lihat lagi ya kesempatan ini apakah memang full untuk cari jalan-jalannya atau sambil menyelam minum air yang aku bilang kalau ikut conference atau apa. Kalau aku sendiri pribadi sih lebih suka yang lihat conference-nya dulu biasanya. Cari Yes. conference, seminar, tempatnya menarik nggak gitu. Dan tentu topiknya juga harus sejalan lah dengan kita ya. dari situ barulah searching-searching kira-kira di sekitar tempat conference itu ada nggak sih yang bisa dieksplor gitu. Kan kalau kita ikut conference biasa submit entah itu poster, entah itu paper atau apapun yang ikut di situ biasa kan dibiayain oleh universitas. Bisa minta kayak dana promosi lah ya dari universitas bilang ini mewakili kampus atau apa, biasa kan di-cover dari situ. Baru setelah itu ada kemungkinan untuk extend baik di sebelum maupun sesudah itu tergantung budget kita dan tentu ini akan memotong jauh lebih murah karena paling mahal kan biasa biaya transportasi sama biaya akomodasi. Apalagi kalau ke luar negeri biasa dua biaya itu adalah biaya terbesar kan lebih dari 50% dihabiskan untuk transportasi. Nah, kalau ditanya cara yang paling gampang kalau zaman sekarang mah Google ya. Apa-apa kita bisa cari mulai dari tempat penginapan yang sesuai budget, sesuai dengan daerah yang kita mau, plus bisa kita lihat gambar sesuai nggak sih sama rekomendasi yang ingin kita harapkan. Misalnya gue suka hotel yang butik, mungkin bisa dicari juga di penginapan yang memang dari gambar-gambarnya lebih ke arah butik daripada hotel-hotel yang mungkin chain internasional atau apa. Dan itu kembali lagi sih ke kita masing-masing, kita pengennya mau seperti apa. Tapi cara paling gampang ya ikut kegiatan, minta dana dari instansi atau universitas kalau memang masih kuliah, baru udah berangkat deh. Kalau aku sih gitu. Oke. Kalau Bina gimana, Bin? Oke, jadi cara dapat traveling murah yang on budget ya. Jadi kalau konteksnya memang untuk ikut kegiatan, setuju sama Kak Rudi. Lihat dulu konteks bidangnya itu apakah cocok sama kita. Terus habis itu mungkin kalau programnya apa, we cannot answer. Aku nggak bisa jawab yang dulu gue pernah ikutin. Karena kan zaman berubah. Mungkin program yang dulu ada, sekarang nggak ada. Seperti misalnya dulu bareng Ucup, kita itu pengalaman pernah ikut Jakarta Sister City. Nah, itu salah satu program yang dinaungi oleh Dinas Olahraga dan Pemuda DKI Jakarta saat itu kan. Dan saat itu memang gue interested dengan isunya. Jadi ketika kuliah aktif di bidang IT dan di culture. Nah, di situ kita coba ikut seleksi dan travelingnya tuh jadi benar-benar bonus karena di situ dapet banget pengalaman kunjungan, terus juga perwakilan budaya, dan kita nggak hanya berangkat kan, tapi ada beberapa yang harus kita persiapan sebelum keberangkatan kayak gitu. Jadi pertama bisa cari dulu bidang kalian apa, mungkin kalau Kak Rudi tadi ada konferensi, tapi bisa juga kompetisi baru. Nah di situ dilihat destinasinya kemana, itu bisa jadi bonus karena justru dari achievement dulu itu dulu yang lebih bisa valuable. Terus yang kedua gimana cara cari yang murah? Kalau gue selama ini sih misalnya ya mungkin cerita dari pengalaman. Jadi waktu itu ketika gue cara nge-press budget adalah pertama dengan gue waktu itu ikut kompetisi IT kan. Nah, waktu itu juga ikutnya sebenarnya coba-coba kan. Tapi ternyata lolos nih, alhamdulillah gue bersama tim gitu, bertiga. Dan kita udah dibiayai dari sisi plane tickets. Jadi pertama dicoret, transportasi sudah ke bantu, ke cover lah gitu. Terus kedua akomodasi di sana juga dipersiapkan. Lalu kemudian gue tiba-tiba punya ide gila untuk gue mau solo traveling. Jadi saat itu yang gue lakukan, kalau gue mau solo traveling, pertama gue biasanya bisa cari alternatif hostel yang murah banget. Tapi kalau misalnya itu belum cukup hostel ya, bener lagi ya, ini kemampuan kita nge-google hostel. Terus kedua, gue coba search couchsurfing, walaupun bagi gue pribadi, gue belum pernah berhasil stay di couchsurfing ya, cuma waktu itu emang nemu beberapa alternatif. Terus yang ketiga, bisa dengan teman yang memang ada di destinasi kita itu, dan kadang ini bisa new friends. Misalnya pertama, cara new friends-nya ini gimana sih? Kalau misalnya kita emang belum kenal sama orangnya, pertama dengan mengikuti kegiatan Airbnb experience gitu. Biasanya kan di situ kita bisa mendapatkan teman atau apa. Nah, di situ baru kita bisa, kalau memang ternyata cocok ya sebagai temenan. Waktu itu gue sih di Jepang ketemu temen yang kita nyambung banget lah gitu sama
si perempuan ini gitu. Jadi kita nyambung banget. Jadi kita jadi temenan dan waktu itu bantu buat stay di hostel yang akomodasinya lumayan murah. Jadi itu sih cara-cara yang bisa kita lakukan untuk solo traveling memang lebih ke kemampuan kita ngeriset dan kemampuan kita untuk kalau punya teman yang di sana misalnya kita bisa tektokan lah gitu, apalagi kalau misalnya masih mahasiswa kayak gitu. Cuma itu memang bonus sih kalau bisa kayak gitu. Ya, sepakat sih. Jadi intinya kalau mau dapet traveling murah tuh sebenarnya traveling tuh sebenarnya murah, tinggal kitanya aja dibenerin gitu. Kayak banyak orang beranggapan bahwa nggak bisa traveling karena cost-nya gede gitu. Sebenarnya nggak juga sih, kayak tinggal banyak life hacks, travel hacks gitu yang bisa gitu ya. Kayak tinggal kita cari riset yang banyak deh. Nginep di mana, transportasi, cari tiket promo tuh banyak banget airlines yang menerapkan promo-promo murah gitu ya. Nah, kalau untuk tujuannya akademis, benar tadi kata Kak Rudi sama Bina, jadi dimantepin dulu sebenarnya programnya itu relate nggak sih sama apa yang lo kerjakan gitu. Nanti once memang ada kesempatan, harus lo kejar tuh, karena sebenarnya kesempatan itu harus kita yang cari, ya nggak sih? Kayak kita harus jemput bola, mencari sebanyak mungkin kesempatan, dan ya harus berjuang gitu untuk dapetin itu. Apalagi beasiswa kan there's no such free lunch. Jadi harus ada yang lo offer nih, kayak kemampuan diri atau kemampuan lo menggerakkan komunitas dan lain sebagainya. Oke, pertanyaan selanjutnya gue coba baca lagi. Ini dari Kak Pipit, mungkin ini spesifik untuk Bina sih kayaknya. Kak mau tanya bagaimana awalnya kakak terjun ke dunia traveling dan bisa mencocokkannya orang biasa dan saat di kamera atau di dunia kerja gitu. Oh, jadi gimana yang kamera? Oh, oke. Gimana awalnya lo terjun ke dunia traveling? Jadi tadi sebenarnya udah dijawab ya, Bin. Boleh singkat aja, Bin. Silakan. Oke, jadi mungkin gimana caranya bisa cocok ketika udah sebagai TV host gitu ya? Itu justru benar-benar sebuah latihan sih. Karena ketika kita bekerja sebagai TV host itu berbeda dengan kita traveling. Karena kita di sini konteksnya bekerja. Kita punya deliverables yang harus kita kasih, dan kadang sebenarnya kalau di Instagram atau di sosial media dilihatnya tuh wah enak ya, jalan-jalan terus. Tapi di balik itu, pertama, the tim tuh sebenarnya riuh banget, harus koordinasi sama warga lokal, terus harus juga menyesuaikan kegiatan. Pernah tuh kemarin kita terakhir ke destinasi ke Bima, itu kita nunggu hujan lama banget, nggak selesai-selesai. Jadi itu sih harus adaptif gitu. Jadi makanya kenapa kadang yang dicari itu pas ngobrol-ngobrol emang orang yang kelihatan bisa diterpa, karena emang akan diterpa ketika di lapangan. Terus kedua, gimana cara menyesuaikan diri dari kamera? Jujur itu gue benar-benar latihan juga, melihat referensi bahkan dari host-host dari Jejak Petualang Zaman Dulu, Karyani Jangkaru, macem-macem, dan habis itu cari style gue itu seperti apa, dan itu comes with practice. Pas pulang latihan depan kaca dan lain-lain. Jadi really nothing answers more better than practice makes perfect sih, kayak gitu. Jadi harus tough ya, Bin ya. Karena betul banget. Karena itu sebenarnya yang seru-serunya aja gitu kan di belakang perjuangan yang mungkin dirasain nih sama host-host dan kru kayak gitu demi memberikan sebuah tayangan keren gitu. Nah sekarang gue mau ke Kak Rudi lagi nih Kak. Gue ada spesifik pertanyaan buat lo. Kak Rudi kan lo punya background dulu tahun 2013 kalau gue nggak salah. Pernah menjadi duta lingkungan untuk salah satu brand susu ternama di Indonesia gitu. Kita tahu susu Hilo. Kak Rudi, gue mau nanya spesifik sebagai seorang traveler kan kita harus juga bertanggung jawab nih ya. Menurut lo gimana caranya menjadi seorang traveler yang juga environmentally friendly atau ramah lingkungan gitu? Kayak gimana Kak? Nah, betul banget kalau kita jalan-jalan kita sering lupa nih biasanya sifat-sifat ramah lingkungan ini kita singkirkan atau kita tiadakan. Padahal sebenarnya sehari-hari kita mengerjakannya juga harus tetap sesuai dengan kaidah ramah lingkungan sih. Artinya satu yang paling gampang, bawa inilah botol minum. Di sini siapa sih kalau misalkan pergi traveling, kan lebih enak tuh kalau bawa botol minum sendiri dibandingkan harus beli. Apalagi kalau beli minuman itu di luar atau itu cukup mahal sih harganya. Jadi selain ramah lingkungan, kita juga bisa lebih hemat tadi. Betul. Apalagi air mineral tuh kayak di Hong Kong, di Jepang tuh bisa semahal banget. Nggak usah jauh-jauh. Di Singapura itu udah sampai
berapa ya, 1,1 dolar ya, itu kalau dirupiahin sekitar 15.000 15 ribuan. satu botol. Itu kan sehari paling butuh berapa ya, 2 atau 3 botol lumayan, bisa 45.000 kalau kita hemat. Itu satu. Yang kedua, jangan nyampah. Jadi ketika kita belanja atau beli apapun selama kita perjalanan, kan sering dapat plastik atau sering dapat kertas. Mau itu kertas, mau itu plastik, harus tetap dibuang pada tempatnya, terutama kalau plastik, kalau nggak penting ya mendingan kita tolak. Biasa kalau di negara-negara atau daerah yang sudah menerapkan sistem ramah lingkungan, biasa mereka nggak akan kasih plastik. Malah kalau kita plastik harus bayar, dan mereka prefer mau nggak pakai misalkan tote bag atau tas-tas lain yang memang bisa kita gunakan. Terus bisa juga dari sistem transportasi, meskipun nggak secara langsung ya. Kalau kita misalkan solo traveling, kebanyakan kan naik angkutan umum. Tentunya akan lebih hemat dibandingkan misalkan kita ikut traveling yang pakai taksi atau apa. Tapi lagi ini agak susah sih, harus dikembalikan sama kondisi masing-masing lapangan, karena kan nggak semua daerah ada juga transportasi umum yang memadai. Tapi intinya, apapun itu, kalau selama kita bepergian, jangan tinggalin apapun selain jejak, dan jangan ambil apapun selain foto. Don't leave anything. Gue lupa. Kayaknya ada peribahasannya. Ada quote-nya. Quote-nya. Kayak gitu sih paling. Nah, kalau lo kan juga background-nya kesehatan nih, Kak, sebagai medis gitu ya. Kalau demi menjaga kebugaran dan kesehatan kita selama traveling, apalagi sekarang nih, kita kan sekarang mau nggak mau nih selama COVID-19 kan, kayak gue mungkin seminggu sekali gue akan belanja groceries gitu ya. Nah, jalanan gue dari rumah menuju supermarket atau minimarket kan adalah sebuah perjalanan, sebuah traveling juga gitu kan. Nah, menurut lo dari sisi tenaga medis, apa aja sih yang perlu diperhatikan kalau kita tuh sekarang mau traveling gitu? Traveling tanda kutip ya, traveling mungkin kita mau belanja groceries, or ada kebutuhan mendesak kita harus kemana gitu selama periode COVID-19 ini, apa aja yang harus diperhatikan? Sekarang yang paling penting adalah physical distancing. Jadi ketika kita bepergian kemanapun, mau itu ke grocery atau ke apotek atau apa, tetap jaga jarak. Dan selalu gunakan masker. Tapi hal ini yang nggak bisa benar-benar murni diterapkan ya kadang-kadang ya. Physical distancing dibilang jarak 2 meter, ada kalanya lihat juga di Instagram di mana kok kayaknya dempet-dempetan semua gitu. Lagi pula, satu, tetap harus pakai masker, physical distancing, dan jaga kebersihan. Jadi jangan dikit-dikit pegang area muka, area telinga, karena bisa kontaminasi dan kita nggak pernah tahu apakah tangan kita ini bebas dari coronavirus atau virus atau bakteri yang lain. Jadi itu. Dan selalu rajin-rajin pakai nih cuci tangan atau hand rub. Dan kalau nggak penting, tadi nggak pegang. Dan selain hal-hal yang langsung bersifatnya kontak, kita juga bisa jaga dari makanan, mungkin pilih makanan yang sehat, karena kalau sehat, untuk menjaga imun juga ya. Imunitas kita akan lebih baik. Dan aktivitas fisik atau olahraga, karena olahraga ini akan meningkatkan aktivitas. Jadi jangan sampai dengan dengan era-era WFH gini kan orang biasa banyak beralasan nih, udah di rumah aja susah olahraga. Padahal banyak sekali, ada 1001 cara kali ya kalau kita buka di internet, gimana sih cara olahraga yang efektif. Bahkan sekarang baik itu aplikasi-aplikasi di handphone, di Android maupun di iOS, kayaknya udah banyak tuh gimana olahraga yang efektif di rumah. Intinya sih tetap aktivitas sih, nggak ada cara lain yang lebih lebih manjur lagi selain meningkatkan imunitas kita sendiri. Jadi itu sebenarnya hal-hal simpel tapi harus benar-benar diulang gitu ya, kayak kita harus pakai masker, physical distancing, jangan regularly touch our face, nose, eye gitu ya. Itu benar-benar harusnya udah di luar kepala dan udah diterapkan gitu. Udah protokol yang wajib yang harus dilakukan oleh kita di masa-masa krisis seperti sekarang. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Mia Amalia, mungkin spesifik untuk Dina. Kak Rudi juga bisa sih kalau lo pernah solo traveling. Jadi Kak traveling sendirian, pengen coba traveling sendirian, challenge biar bisa berani. Ada tipsnya nggak Kak buat traveling sendirian? Mungkin konteks lo sebagai cewek kali ya. Mau ngomongin gender, tapi kayak mungkin banyak yang cewek yang akan beranggapan bahwa solo traveling sebenarnya safe nggak sih? Atau bisa nggak sih kayak gitu? Kalau dari perspektif gimana, Bin? Pertama, memang safety itu paling penting. Jadi, kita ketika mendesain destinasi yang mau kita datangi, kita lihat dulu tingkat
keamanannya seperti apa. Misalnya waktu itu gue berkesempatan untuk solo travelingnya pertama kali itu ketika gue ke UK. Karena waktu itu memang ada aktivitas kan. Nah, tapi dari situ gue pertama ngelihat kalau UK relatively aman, tapi ada juga yang mungkin kurang aman, misalnya di bagian London yang downtown ketika jam-jam tertentu. Nah, itu tetap dihindari untuk yang terlalu nekat, malam-malam sendiri atau apa. Jadi memang pada sewajarnya aja. Terus kalau yang kedua itu research sih, tetap research itu paling penting. Maksudnya dalam artian apa? Dalam artian misalnya saat menyusun itinerary solo traveling gue itu banyak banget source yang gue konsiderasi. Pertama misalnya dari Pinterest. Nah, Pinterest itu tuh planning tools yang menurut gue bantu banget karena kadang memberi gue inspirasi. Nah, misalnya waktu itu gue dapet inspirasi untuk ke Harry Potter Trail di UK itu gara-gara Pinterest, dan akhirnya dari situ ketemu, oh ada tour gratis yang dilakukan setiap hari Rabu di daerah ini. Jadi waktu itu gue ikut, itu tour gratis. Dan itu menambah wawasan gue, oh padahal pokoknya itu kalau tempatnya gue datang tanpa ada yang menjelaskan, mungkin gue nggak bisa sadar. Jadi research, tadi kalau dari gue bisa dari Pinterest, bisa dari googling pada umumnya, tapi yang membantu gue sih si Pinterest dan blog-blog orang. Nah, blog orang juga kadang bisa didapetin dari Pinterest gitu. Terus yang ketiga itu kalau solo traveling misalnya masih terasa takut atau menyeramkan, memang jangan langsung ekstrim banget. Misalnya jangan langsung solo traveling ke India. Atau misalnya itu kan secara transportasi lebih challenging, terus keamanannya lebih tantangan, mungkin bisa sedikit demi sedikit. Kalau gue pribadi, bahkan gue kayak start dari di Jogja jalan-jalan sendiri random aja deh. Nah, dari situ gue membangun kepercayaan diri gue, lama-lama untuk challenge yang lebih besar, gue jadi lebih bisa berani. Jadi kayak gitu sih mungkin tipsnya. Semangat! Pasti bisa. Kalau Kak Rodi, lo pernah solo traveling nggak? Pernah, bahkan awal-awal lumayan sering tuh. Pertama kali. Jadi sebenarnya kalau aku pribadi sih mungkin hampir sama dengan Sabrina ya. Bahwa ketika kita memulai solo traveling harus lihat dulu nih tujuannya ke negara apa. Selain tingkat kriminalitas dan kondisi umum di situ, penting juga untuk searching terkait transportasi dan kira-kira ada travel warning nggak di bidang kesehatan. Itu yang biasanya gue cari. Betul. Karena di bidang kesehatan apakah ini ada wabah atau mungkin harus vaksin dulu, terutama di negara-negara yang kayak Timur Tengah atau Afrika, ada yang requirement untuk vaksin terlebih dahulu. Karena kalau kita sendiri, kalau sampai ada apa-apa akan susah. Karena satu, kita nggak punya keluarga di sana. Dua, kita harus tahu nih siapa yang harus kita hubungi untuk emergency kontak di sananya. Jadi itu harus kita benar-benar kita save dan kita catat tuh apa yang perlu kita lakuin. Meskipun ya nanti nggak kepake, tapi at least kan terproteksi. Dan kalau negara-negara terlalu ekstrim itu saranku sih lebih baik harus ada coverage terkait travel insurance gitu. Kalau misalkan ada masalah gangguan transport atau sampai istilah bermasalah lah sampai kita amit-amit misalkan kerampokan atau apa, ya kita masih punya kayak cadangan, punya payung lah itu ya kayak gitu. Tapi kalau di negara-negara yang cukup aman, kotanya cukup bersahabat, katakanlah di negara Asia Tenggara ya, kita nggak perlu terlalu pusing misalkan masalah visa. Kemudian orang-orangnya juga relatif budayanya mirip lah sama kita, yang beda cuma bahasanya. Menurut aku sih cukup safe ya, malah memberikan kesempatan kita sebenarnya untuk bisa kenal sama orang lokal. Karena kalau kita sendiri, cenderung kalau kita pergi ke tempat, mungkin kita akan ngajak ngobrol atau minimal minta foto dong gitu. Nah dari situ mulai kadang bisa muncul topik-topik perbincangan yang kalau kita akrab atau mungkin sesama travel malah bisa pergi bareng dan lebih hemat juga untuk transport. Kadang kayak gitu. Benar. Sepakat sih. Jadi pertama dimulai dengan keberanian dulu sih kalau dari gue mungkin ya. Berani dulu untuk menentukan, tapi untuk negara-negara atau destinasi tempat-tempat yang mungkin masih gampang atau gak ekstrim gitu ya. Nah, jadi yang perlu diperhatikan juga adalah safety, security, dan yang terakhir baru adalah comfort. Tetap harus comfort dong, karena kita juga akan akan berelaksasi gitu ya, rekreasi. Jangan sampai orang traveling jadi stres. Iya, benar. Betul. Nah, ini waktu kita udah sangat singkat nih. Gue mau tanya satu pertanyaan terakhir untuk Bina. Bin, kan aktif nge-blog dan juga di Instagram juga. Ini lo juga lumayan bagus gitu ya. Maksudnya secara apa namanya,
feeds yang lo gambarkan di social media itu sebenarnya kayak terplanning dan segala macam gitu, apalagi yang traveling gitu. Ada tips-tips khusus nggak, Bin, untuk meng-create satu postingan tentang traveling gitu, konten untuk bikin konten tentang traveling yang engaging dan bikin orang pengen gitu. Gimana kalau dari lo? Oke, kalau dari gue pribadi sih, pertama ya kita lihat dari sisi orang yang lihat apa sih info yang valuable untuk mereka. Kalau bagi gue sendiri, untuk pembuatan konten itu kan sebuah proses eksperimen. Tapi ternyata yang memang paling cocok untuk segi traveling itu ketika kita memang membagikan tips atau perspektif kita mengenai destinasi itu. Seperti waktu itu yang cukup membantu, cukup direspon baik ketika gue share tentang 3 hari ke Busan ngapain aja sih, kayak gitu. Jadi, nah terus yang kedua mungkin yaitu social media as our creative platform. Jadi memang dari foto-foto traveling, kalau gue pribadi sih bukan tipe yang langsung gue post real time, tapi gue pengen dikurasi terlebih dahulu. Betul. Dan jadi Instagram juga sebenarnya not to show a perfect life, tapi untuk creative platform seperti itu sih. Nah, itu nyambung juga ke blog. Maksudnya ketika gue melihat di blog yang paling banyak dibaca ya secara data gitu kan, data sudah paling benar itu ketika gue memberi guide ke misalnya ke Busan, ke Gamcheon Culture Village tuh guide-nya seperti apa, bukanya jam berapa, terus abis itu ketika gue ke Toraja, apa sih keunikan yang gue dapatkan di sana dan gimana cara teman-teman ke sana. Sebenarnya style writing teman-teman nggak harus kayak gitu sih, bisa beda-beda. Kalau itu kan lebih ke travel guide. Nah, tapi bisa juga tentang waktu itu gue nge-share perspektif gue di sebuah destinasi, itu bisa juga. Nah, jadi ibaratnya pengalaman teman-teman kan beda nih. Kita bisa aja sama-sama ke Toraja misalnya, tapi pengalaman yang kita alami itu beda-beda. Mungkin my last advice bagaimana cara membuat konten yang menarik adalah just share your unique story dan buat itu semudah mungkin untuk dicerna sih dengan audiens gitu. Karena zaman sekarang kan audiens juga attention span-nya sangat rendah. Betul. Gitu kan. Dan makin genuine makin bagus ya, Bin, sebenarnya ya. Jadi nggak terlalu ketika buat guide pun ya nggak yang terlalu konkret banget, karena kalau kayak gitu udah ada Lonely Planet yang mungkin lebih established dari gue, betul. Udah ada portal, jadi apa yang genuine dan pakai gaya bicara kita sih kayak gitu. Yes. Nah, kalau Kak Rudy, gue tuh jujur sangat menyukai gaya lo untuk bercerita untuk semua pengalaman lo. Jadi kayak gue sangat menikmati lo memposting Insta Story dengan banyak cerita di dalamnya untuk setiap pengalaman perjalanan lo. Dan jujur gue pernah terinspirasi untuk waktu itu lo pernah nge-share tentang Pineng deh, Kak, kalau nggak salah. Nah, akhirnya gue beneran langsung beli tiket ke Pineng gara-gara seneng banget ya ada cerita tentang Pineng gitu. Kayak Pineng satu destinasi yang sebenarnya orang ya lah itu kan kayak medical travel, kayak orang mau berobat gitu kan. Tapi ternyata enggak loh. Pineng itu justru menurut gue sangat menarik gitu ya. Heritage city yang sangat keren yang harus lo datang gitu, dan kulinernya juga enak, alamnya juga bagus. Nah, itu gue jujur dapat inspirasinya dari lo nih, Kak. Nah, kalau mungkin lo mau nge-share tentang gimana cara storytelling untuk bidang travel yang oke gitu kayak gimana? Singkat aja nih, Kak, karena kita udah punya waktu cukup mepet. Oke, kalau aku pribadi sih kalau share story misalkan di platform Instagram, namanya juga media sosial ya, dengan visual paling utama, satu adalah visualnya. Jadi kita harus pintar-pintar meng-capture suatu momen yang menarik atau mungkin tempat-tempat yang menarik. Baru setelah itu kira-kira story di balik itu seperti apa. Jadi nggak cukup cuma dari gambarnya, tapi gimana kita bisa memberikan cerita di balik itu. Misalkan ada satu mural lah ya, kalau di Pineng contohnya. Kalau kita cuma lihat foto mural itu doang, ya kita mungkin berpikir, apa sih ini? Ternyata di balik cerita itu, di Pineng itu mereka bikin satu rangkaian mural, satu kota, dan itu ada ceritanya. Dan awalnya mereka masing-masing punya, nggak tahu ya, apa suatu kompetisi atau apa, tapi cerita itu ada cerita kesinambungan tentang budaya di Pineng itu. Jadi, ya menurut aku, sharing stories di balik gambar itu adalah satu kunci yang penting. Mungkin seperti Sabrina tadi bilang, bahwa bagaimana kita memberikan cerita yang unik, nggak cuma sekedar
memberikan list ya. Kalau list tadi kan udah bisa di googling, bisa di platform-platform lain yang mungkin lebih detail, tapi bagaimana keunikan yang kita bisa sharing dari diri kita itu. Yang mungkin nggak bisa dicari di mana-mana, itu yang menurut aku menjadi hal yang patut digarisbawahi lah. Oke. Ini ada satu pertanyaan terakhir, dijawabnya cepat ya. Ketika traveling ke luar negeri, terutama non-English speaking countries, ada kendala dalam bahasa, Kak? Apa ada tips supaya kita tetap bisa berkomunikasi walaupun tidak mengerti bahasa mereka? Jawab singkat aja, Bina sama Kak Rudi, silakan. Oke. Kalau dari gue pengalaman konkret di Korea waktu itu, jadi apa yang gue lakukan pertama, download app. Jadi waktu itu bahkan sempet pas nyasar malam-malam, tengah malam, itu nanya orang nggak ada yang ngerti bahasa Inggris. Akhirnya apa yang gue lakukan, gue pakai aplikasi, lupa namanya ya, mungkin bisa di search voice translator, terus itu intinya ketika gue ngomong akan jadi kata-kata bahasa lokal ya, terus gue kasih lihat aja kayak gini, kasih lihat di screen, terus dia gitu oke, terus jawabnya pakai notes lagi. Jadi mungkin pertama prepare itu kali ya. Sama yang kedua, gue biasanya sebelum berangkat gue bikin notes untuk pertanyaan umum sih, misalnya kayak arahnya kemana, bahasa Koreanya apa, terus misalnya apakah saya bisa naik kereta ini, gue cari dulu juga. Karena biasanya risk yang bisa terjadi ketika internet mati di jalan sih. Nah itu kan nggak bisa nge-google, nggak bisa wifi. Jadi mungkin gue bisa mempersiapkan itu. Dan yang ketiga mungkin pergi sama teman lokal itu yang paling kalau bisa itu bisa cukup. Mungkin kita lebih safe. Kak Rudi ada mau nambahin dikit? Kurang lebih sama ya, satu pakai apps. Dan kalau bisa apps-nya yang ada offline-nya juga. Jadi kalau internet mati, kita masih punya backup. Sekarang apps kan udah banyak, bahkan Google Translate pun dia bisa otomatis translating dari bahasa asing ke bahasa yang diinginkan. Itu satu. Yang kedua, selalu bawa catatan kali ya, in case memang gadget kita mati atau apa, kita nggak pernah tahu ya. Minimal ada catatan penting tuh, terkait tadi alamat. Mungkin nomor telepon, kalau punya nomor telepon orang lokal, kalau kita susah, kita bisa telepon dan tolong dong terjemahin kayak gitu. Terus yang ketiga, kalau amit-amit sampai nggak mentok semua, kadang-kadang bahasa tubuh, artinya kalau kita menggerakkan apa gitu, bisa mau makan atau apa, orang juga ngerti kok sebenarnya. Bahasa isyarat ya? Betul, kayak waktu itu ada contoh waktu aku di Taiwan kan, susah banget tuh, ada beberapa tempat yang mereka nggak bisa bahasa Inggris sama sekali, sampai kita bilang mau beli minum di mana juga susah, ya udah pakai bahasa isyarat, bilang haus terus butuh minum gitu, mereka ngerti juga gitu. Yes. Oke, karena kita udah mepet banget, kayak punya 3 menit, gue ada quick questions buat Kak Rudi dulu kali ya. What's next? Mau bikin buku tentang traveling lagi atau buku tentang kesehatan? Jawab cepet, Kak. Buku tentang kesehatan, karena masih udah nyiapin beberapa seri tentang kesehatan. Tapi buku traveling sih sebenarnya mau bikin seri lanjutannya ya tentang. Oke. Kita tungguin ya nanti. Siap ditungguin deh. Oke. Bin, kalau lo Bin traveling bareng teman-teman atau keluarga? Pengen bareng keluarga sih. Terus ke tempat-tempat nostalgic, kayak misalnya kalau dulu sering liburan ke puncak, sesimpel itu. Karena waktu itu pernah ke deket Taman Safari aja, perasaannya itu berbeda. Jadi mungkin itu yang dikangenin dan pengen dilakuin setelah masa-masa ini berakhir. Oke. Dari kalian ada final closing atau final statement mungkin buat teman-teman yang sedang menghadapi social distancing, akan menghadapi COVID-19 ini? Kalau aku sih buat teman-teman jangan pernah bosen dulu untuk physical distancing maupun social distancing. Karena kita tahu bahwa pandemi ini pasti akan berakhir. Cuma semakin cepat berakhirnya berarti ya mungkin teman-teman kalau bekerja sama terkait physical distancing itu. Dan kalau buat teman-teman nanti yang ingin jalan-jalan lagi, jangan pernah takut, entah itu solo traveling atau traveling bareng-bareng, karena dengan traveling ini bisa memberikan pengalaman yang luar biasa, bikin ketagihan juga sebenarnya. Jadi jangan pernah takut, itu sih intinya. Oke, kalau dari lo gimana, Bin? Iya, mungkin gue paham teman-teman di sini juga kangen banget sama traveling, gue juga, tapi mungkin di social distancing ini justru, apalagi gue ngerasa karena gue lebih cenderung introvert ya, aktualisasi diri yang gue dapatkan di traveling somehow banyak dari online juga sih, misalnya dengan lewat YouTube atau lewat online course atau lewat
calls webinar seperti ini kan. Jadi walaupun gue as much as I really miss traveling, tetapi gue pengen banget kita bisa memanfaatkan masa-masa ini untuk reflect, untuk get more skills, contemplate. Dah nanti semoga ketika ini udah selesai, kita bisa balik traveling lagi. Mungkin bisa buat plannya dari sekarang, di research semua, dirinciin. Jadi ketika udah balik lagi, bisa traveling, bisa execute your plan. Dan juga jangan lupa untuk mungkin kita akan traveling with the new normal, so stay keep our hygiene nanti kita traveling. So use this time to plan your next trip. Alright. Teman-teman, kita mau photo session dulu. Yang videonya belum nyala, mungkin boleh dinyalain sebelum kita terakhir. Oke. Kita give your very best smile ya. Give your very best smile. Anyway, untuk teman-teman yang udah buka mungkin di daerah waktu Indonesia Barat atau waktu Indonesia Tengah atau waktu Indonesia Timur, selamat berbuka. Selamat berbuka. Foto dulu, senyum, give your very best smile ya. Sebentar. Yuk, 1, 2. Lagi ya. Hold on. Yuk, lagi. 1, 2. Alright, sudah. Alright. Teman-teman, sesi hari ini terima kasih banyak nih. Pertama untuk Kak Rudy dan Bina atas kesempatannya, atas kesediaan waktunya. Thanks a lot. Sama-sama. Kita bisa sharing nih tentang traveling. Thank you udah ngajak sharing juga. Sure. Dan juga untuk teman-teman yang mau follow Instagram atau sosial medianya, ada Kak Rudy Krates. Gue tulis di chat deh. Nah, untuk Bina ada @Sabrina Anggraini. Jadi di situ mereka akan kasih inspirasi tentang traveling nih, karena mereka really travel a lot. Nah, kalau mau follow gue juga boleh. Gue juga sering traveling juga sih. Oke. YouTube lagi bikin travel ya? Lagi freeze nih Kak ya, emang lagi freeze. Iya betul, emang semuanya lagi freeze ya. Yes, betul. Semoga bisa ini lagi sih. Jadi kayak Amin. gue adalah travel shipper and knowledgeable. Jadi kayak ingin membuka mindset teman-teman bahwa traveling itu sebetulnya nggak mahal-mahal bang, nggak mahal kok, dan bisa banyak manfaat dari traveling. Alright, buat teman-teman yang mau stay updated dengan kegiatan-kegiatannya RM, bisa follow juga @Rumah Millennials. Di situ banyak banget, kita tiap hari ada banyak agenda, banyak kegiatan yang menggerakkan teman-teman millennials untuk berdaya, berkarya, dan bermakna. Well, itu aja dari gue. Terima kasih banyak atas waktunya. Sekali lagi terima kasih banyak, dan semoga kita diberikan kesehatan, kelancaran sampai nanti yang merayakan Lebaran 10 hari lagi atau 9 hari lagi. Oke, gitu aja sih. Mohon maaf untuk segala kekurangannya, dan selamat berbuka. Selamat berbuka semuanya. Oke, terima kasih.